Selamat malam semuanya. Malam. Kami mahasiswa Universitas Emput Tambular Fakultas Hukum akan mengadakan acara obrolan santai. Dan tema ini cukup memacu untuk kita karena menghadapi pemilu yang akan datang. Ya, penasaran ya. Betul. Temanya adalah teropong perspektif persoalan antropologi di Indonesia. Ya. Nanti kita akan bersama narasumber Ibu Sermina Tiurmaida, Eksos MI NGCOM. Itu silakan dulu kasih. Ya, terima kasih. Sehat, Bu? Sehat, Mas. Iya. Sehat. Gimana teman-teman semua sehat ya? Sehat, Bu. Sehat. Sehat. Tapi kayak segar semua ya. Semangat, ya. Habis Semangat, dari ya. pulang kampung kayak. Terutama yang paling penting Ibu dulu sehat. Ya. Karena di sini Ibu sebagai narasumber kita, sebagai orang yang memang kita harapkan untuk bisa memberikan kita banyak wawasan tentang ilmu antropologi dan keterkaitannya seperti itu. Jadi terima kasih atas kehadiran Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kami dan rekan-rekan memang sengaja wabil khusus mengundang Ibu untuk menjadi narasumber kami membahas tentang wacana politik di Indonesia, tentang ras, tentang keterkaitan antropologi sosial budayanya itu, Bu. Mungkin saya akan lanjut ya, Bu. Iya, silakan. Jadi agak sedikit pertanyaan kami dari kita briefing dulu ketahuan. Apakah ini bisa disebut dengan mitos atau disebut dengan apa gitu ya? Tentunya keterkaitan ini antropologinya ya, Bu. Di Indonesia ini didominasi dengan pemimpin yang bersuku dari Jawa. Oh iya. Padahal kalau standar kepemimpinan Indonesia bukan hanya suku Jawa yang mampu memimpin ya, gitu. Nah yang kami tanyakan ini apakah keterkaitan antropologi sosial budayanya apa lebih besar mengacu kepada mitosnya ataukah karena di Indonesia ini suku Jawa ini kapasitas masyarakatnya lebih banyak gitu ketimbang suku-suku lain. Ini mudah-mudahan pertanyaan ini Ibu bisa jawab dan bisa menjadi bahan pelajaran kami. Silakan. Ya baik, terima kasih ya. Berbicara tentang antropologi ya, kita harus paham dulu ini. Antropos dan logos. Antropos manusia, logos itu ilmu pengetahuan. Jadi manusia itu selalu ingin berpengetahuan ya kan, selalu berpengetahuan. Tadi pertanyaan Mas, pemimpin kok banyak orang Jawa? 7 pemimpin kita ya, 7 presiden kita itu semua rata-rata Jawa ya. Hanya satu ya, B.J. Habibie. Nah, tetapi dia ada keturunan Jawa juga loh, gitu ya. Ada keturunan Jawa. Tahu. Dari ibunya ya, dari Belanda, iya, tapi iya, ibunya iya. Jawa. Nah, siap. tidak lepas dari Jawa berarti kan. Nah, itu 60% itu penduduk kita itu orang Jawa. Ya. Berarti kalau pemilihan itu pasti lebih banyak ke Jawa kan? Nah, logika berpikir saja. Kalau semuanya ada 60% Batak, saya rasa orang Batak juga Orang ikut, pasti ya, bisa kan? jadi presiden. Benar nggak Bang Sandi? Oh, jawabannya sudah Iya lebih kan? secara Nah, gitu. ilmuwan. Jadi kalau berbicara logis seperti tapi memang seperti ini. Orang Jawa itu kan gotong royong, ya. Kerja keras katanya begitu ya. Nah, tapi kita semua dari suku bangsa itu memang pekerja keras ya. Orang Batak itu pekerja keras. Betul, Ya. betul. Orang Jawa pekerja keras. Orang semua pekerja keras ya. Tetapi kalau dalam logika memang 60% itu adalah orang Jawa. Ya. Jadi kalau dikatakan pemilu, ya pemilihan dari pejabat kita, pemimpin kita, pasti cenderungnya ke orang Jawa dulu. Betul. Ya, Itu bisa dikaitkan dengan dari segi apanya, Bu? Apakah dari mengenai antropologinya gitu? Apakah mungkin dari apa ya proses ras sukunya yang mungkin terlalu banyak kebiasaan atau secara keilmuan atau kefanatikan seseorang gitu? Itu dari mana, dari segi mana? Ya, kalau antropos kan manusia, logos itu ilmu pengetahuan. Ya, kita belajar tentang kebudayaan. Antropologi mempelajari manusia dan budaya. Manusia dan budaya. Penduduk Indonesia itu kalau tidak salah 276 sekian ya, juta ya, 276 juta, 440.000 lah kayak gitu ya. Nah, dan memiliki suku bangsa sekitar 360. 360 suku. Iya, 360 suku bangsa. 60 juta. Iya, 360 bangsa, suku bangsa sangat luas sekali. Luar biasa. Sangat luas sekali. Nah, 60% orang Jawa.
dikaitkan dengan antropologi mempelajari manusia dan budaya kan. Kenapa masyarakat memilih dan banyak memilih orang Jawa tadi, logika berpikir tadi ya karena dominannya lebih banyak orang Jawa, dan kebetulan memang seperti ini. Masyarakat itu kita ini masyarakat majemuk mas, ya masyarakat majemuk, di mana ada yang vertikal dan ada horizontal, ya, di mana mempelajari tentang suku nilai sistemnya, kemudian bagaimana mempelajari tentang sumber daya manusia, ekonomi, pemerintahan dalam segi vertikalnya. Nah, itu semua dikaitkan dan digodok di dalam satu kesatuan di dalam memilih pemimpin, Semua itu ada analisanya, Mas, ada analisanya. Karena antropologi itu kenapa banyak menuju tentang riset, karena di dalam antropologi itu mempelajari semua bidang, bidang ekonomi, paleontologi, politik, kan, linguistik, semuanya politik nih ya, semua dipelajari sama orang antropologi. Dan orang yang pertama kali itu ya si Profesor Kuncharanikrat itu guru kita itu ya. Nah jadi kalau dikatakan kaitkan dengan antropologi ya karena antropologi mempelajari manusia dan budaya ya, karena budaya kita ini luas, banyak, suku bangsa kita 360 ya kan. Lalu orang Jawa dominan 60%, iya kan. Tapi itu balik masih grafik sementara ya. Kalau lahir lagi bayi-bayi dari orang Jawa atau dari mana-mana bisa kan lebih tinggi lagi kan, seperti itu. Ya. Seperti itu Mas. Kalau untuk ini Bu, kan kita tadi bicara tentang suku bangsa itu. Iya. Nah di Indonesia ini kan beragam agama ya Bu ya. Iya betul. Nah terus kenapa mayoritas presiden kita dari golongan orang Islam? Sedangkan di Jawa juga banyak orang Kristennya, dan di daerah-daerah suku lain juga banyak. Kenapa di Indonesia ini mayoritas presidennya dari orang Islam? Balik lagi Mas, Jawa tadi 60%, ya kan? Mayoritas. Iya. Islam lebih tinggi kan? Iya kan? Logikanya. Ini sebenarnya sangat sensitif ya, Betul. sangat sensitif sekali kalau ya kalau kita bicara agama, seperti ini ya, karena memang pilihan itu kan dari demokratis ya, jadi dari kita untuk kita oleh kita ya, jadi mereka memilih yang sesuai, dan kadang-kadang kader-kader atau calon-calon pejabat kita, pemimpin kita rata-rata kan memang dari Islam ya, dari Islam. Saya rasa ya siapapun apapun agamanya, saya rasa dia adalah pemimpin yang terpilih gitu, pemimpin yang terpilih. Ya siapa tahu nanti next Kristen ya, karena bisa jadi kan Hindu gitu ya. Nah, saya sih lebih tertarik yang mungkin secara ilmiahnya ini kurang ini ya, kurang yakin ya. Apakah keterkaitan mitos soal kepemimpinan di Jawa dengan berkaitan dengan antropologi ini, apakah secara ilmuwan bisa dikaitkan mitos kepemimpinan dari Jawa dengan ilmuwan antropologi ini ada kaitannya enggak? Kalau kita bicara seperti itu, karena ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa sempat kalau salah Pak Luhut Panjaitan dia bilang jangan sesekali yang bukan orang Jawa mau mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, menurut tanggapan itu seperti apa? Kalau kita bicara mitos ya. Kalau ini bagian gitu. Kalau ini ya. Jadi saya rasa itu apa ya, natural aja sih sebenarnya ya. Kalau ibu sendiri siapapun yang terpilih itu adalah yang sudah layak dan pantas untuk menjadi pemimpin, karena dia dipilih oleh masyarakat luas ya kan, dan tentu ada kriteria tertentu. Kalau ada kaitan dengan mitos ya rasa enggak juga sih ya, enggak juga lah ya. Ya namanya juga proses hidup ya, kemudian proses dalam mencetak kumpul dari sumber daya manusia itu kan berbeda-beda, mempunyai input, proses dan output ya kan, ada hasil dan masukan dari proses seperti apa ya kan. Nah itu kembali lagi ke antropologi sosialnya tadi ya, di mana ada hubungan sosial manusia dengan manusia dan manusia dengan kelompok ya kan. Kebetulan sekali pemimpin yang sekarang ini mungkin hubungan sosialnya lebih luas kali ya, lebih luas dan lebih luas dan lebih melebar ya.
di mana antara sosial dan antropologi ini kan tidak jauh karena kalau sosial itu mempelajari manusia dengan kelompok dan belajar tentang bagaimana bersosialisasi, bagaimana menyampaikan informasi, ya kan. Nah, balik lagi kalau di antropologi bagaimana manusia dan budayanya itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dilupakan dan bisa tidak terpisahkan juga kayak gitu. Nah, kalau kaitan dengan politik tadi, Masnya tadi bilang politik itu kan orang berpikir gini, dahsyat gitu katanya, tajam katanya, kupasannya tajam gitu ya politik. Orang yang masuk ke dalam dunia politik pasti akan kader-kader yang akan jadi pemimpin, ya kan. Sekarang zamannya sekarang ini, jangankan anak-anak yang masih yang sudah tua ya, tapi yang muda pun ya, milenial itu masih ada gitu. Sekarang ini kan sudah masuk ke organisasi-organisasi Karang Taruna. Karena apa? Karena dia mau mencetak sumber daya manusia yang profesional, yang unggul ya, yang bermanfaat buat Indonesia. Kayak gitu. Makanya dia mencetak itu seperti apa? Dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan, dilibatkan dalam public speaking-nya, dilibatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakatnya, ya kan, ke pelosok kemana. Karena kebetulan ibu juga kebetulan di salah satu organisasi atau Karang Taruna sering mengisi acara-acara persiapan kader-kader tersebut kayak gitu. Satu lagi Bu yang ditanyakan tadi Iya. mengenai kenapa memimpin Indonesia Agama. muslim. Iya. Karena itu sudah ada di Undang-Undang Dasar ya. Iya. Sebenarnya harus pemimpin harus muslim, kedua BNI asli Karena di Undang-Undang Dasar. Karena mayoritas. Ya, mayoritas gitu. Iya. Tadi itu. Iya, tadi sudah saya jawab kan bahwa memang mayoritas kita kan Islam ya. Tapi saya tidak sampaikan harus juga sebenarnya kalau dari hati saya ya, karena suatu saat nanti atau proses dunia di Indonesia ini ya, bisa saja Hindu, Kristen, ya Bang Sandi ya. Siapa tahu Bang Sandi kan kader kita kan. Nah, jadi kan bisa saja kan itu kan. Karena kita Pancasila. Iya, kita kan Pancasila. Ya, persatuan Betul. Indonesia Betul. katanya. Tidak menutup Sila kemungkinan. ketiga. Tidak Sila menutup ketiga. Pusaka Indonesia. Iya. Bisa jadi karena kan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal. Karena mungkin saat ini mayoritas itu kan kebanyakan Islam Iya. atau Muslim, atau bisa saja nanti ke depan nanti ya ada figur yang dari non Muslim ya, tapi Iya. dia memang menguasai menjadi seorang pemimpin. Iya, Kenapa menguasai. enggak? Karena kan pemimpin itu bagaimana dia menyelesaikan persoalan-persoalan di Indonesia, Betul. bagaimana dia menyelesaikan sebagai problem solver. Misalnya kayak Bang Sandian, Iya, Sandian kan? lulus Kita wisuda, doakan lah Bang Sandi kan. selesai SH, SH. terus dia calon legislatif Amin. di DPR. Amin. Coba. Bentar, Bu, saya mau bertanya nih Bu. Kembali ke itu ya, keharusan biasanya harus suku dari Jawa, harus beragama Islam. Sedangkan tidak diatur dalam undang-undang pemilu, tidak satu pun itu ada di dalam 20 undang-undang pemilu kita tahun 2017 nomor 199. Nah, saya mau bertanya bagaimana sudut pandang Ibu, penerawangan Ibu, persepsi kedepannya kalau negara ini mesti menjadi republik ya Bu ya, masih menjadi republik. Nah, 25 tahun kemudian apakah masih seperti itu atau bisa berubah? bisa saja berubah. Ya. Bisa saja berubah. Kenapa tidak? Why not ya kan? Bisa Sedangkan saja kita berubah. dari tahun 50 masih aja seperti itu. Dari 50 tahun aja. Karena ada Kebijakan undang-undang aja bisa berubah. ada undang-undang juga secara yang bisa dirubah ya, karena kepentingan. Iya. Karena susunan waktu ya, proses waktu dan akhirnya kepentingan dari dirubah. Iya. Seperti itu. Mudah-mudahan ke depan Indonesia ini manusianya lebih berpikir cerdas. Iya, betul. Dan kita butuh orang-orang yang cerdas ya, terutama saya salut ya, banyak kawan-kawan yang saat ini belum kata ibu bilang, ibu pernah bilang cerita bahwa ilmu itu kita ambil itu bukan hanya dari usia dini, Iya, betul. bahkan sampai akhir hayat pun ilmu itu kita harus pelajari karena itu menjadi bekal kita untuk Iya, menjadi pemimpin. betul. Bicara sebagai menjadi pemimpin, jangan berawang-awang atau bermimpi menjadi pemimpin, tapi kalau kita tidak punya dasar, kalau tidak punya kelayakan dan kelengkapan itu nggak mungkin. Indonesia harus maju kalau masalah Bu ya. Karena antropologi itu mengajarkan orang itu dari manusia ke manusia untuk berilmu. Iya, betul. Karena Seperti bumi itu. yang cerdas itu manusia. Betul, gitu. karena di dalam
Islam sendiri memang diajarkan bahwa untuk itu, karena di Quran sendiri diajarkan. Tergantung bagaimana manusia itu sendiri untuk mencari tahu, untuk memahami gitu. Saya rasa di semua agama, suku, bahasa, ras dan lain, Tuhan memberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Iya, betul. Tergantung bagaimana orang itu sendiri. Gitu. Misalnya kayak saya orang Banten, kenapa sih suku Jawa? Ya kalau bicara suku Jawa, saya bukan orang Jawa, orang Banten. Saya juga punya keinginan kapan-kapan presiden itu orang Banten, gitu. Kenapa nggak bisa gitu? Setuju ya. Kalau makan siang, Iya. makanlah seperti orang Banten, bekerjalah seperti orang Jawa. Nah, seperti itu. Karena ulet. Makanya kita kembali ke binika Tapi tunggal jangan ika. salah loh, orang Banten itu ulet juga loh. Betul. Petaninya banyak loh. Banyak. Saya nggak mau kalah Bumbu-bumbu, kebetulan mau makan. Keilmuan seperti ini, wawasan seperti ini, dan terima kasih kami ucapkan kembali kepada ibu kita, mentor kita, guru kita, orang tua kita yang sampai hari ini dia jauh-jauh nih. Kalau nggak salah ibu lagi ada kegiatan deh ya. Iya. Kita undang ke sini untuk menambah wawasan dan mudah-mudahan tema kita ini bisa didengar bahwa Tuhan atau siapapun memberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin dan tidak hanya berpatokan kepada satu suku, Iya, baik betul. agama dan ras. Iya betul. Tidak membeda-bedakan. Tidak membedakan. Bineka Tunggal Ika. Betul, karena kita adalah Pancasila. Pancasila itu membebaskan orang siapapun yang mau kerja, yang mau usaha. Jadi jangan patokan bahwa saya yakin suatu hari nanti ke depan orang Batak bisa jadi presiden, Amin. orang Banten bisa jadi orang presiden, Jawa Barat bisa jadi orang presiden, gak mesti orang Jawa. Saling mensupport ya, Nah, saling mensupport. Nah, kerukunan beragama, kerukunan bermasyarakat itu penting dijaga. Amin. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemimpin yang hebat. Siap, terima Nah, kasih. ini kan calon-calon pemimpin yang hebat. Amin, ya. amin. Amin. Nah, kalau jadi pemimpinnya ibu yang bangga. Terima kasih Bu, terima kasih. Kalau kembali lagi bertanya Bu, kalau dilihat dari sisi antropologi yang harus jadi pemimpin presiden itu harus lebih ke ras suku itu suatu hal yang eksklusif atau tidak eksklusif Bu? Dalam sisi apa ini? Dibandingkan dengan negara-negara yang ada di dunia ini. Kalau saya katakan saya tetap bangga dengan Indonesia eksklusif. saya bangga dengan Indonesia saya gitu. Indonesia. Iya. Karena kalau siapa tahu ada juga di negara lain yang seperti kita kayak Malaysia mungkin harus orang Melayu nggak bisa. Kayak Amerika harus putih kulitnya, India mungkin, tapi udah berubah mungkin di sana. Amerika sudah berubah. Kita ikutin jalannya ya. Ya karena sebetulnya kembali kepada manusia itu sendiri, kepada antropologi itu sendiri. Iya. Bahwa siapa saja yang inginan untuk menjadi sesuatu, dia harus siapin gitu, Iya. belajar gitu. Iya. Berproses lah, berproses. Artinya statement Bapak Luhut Iya. tentang barang siapa yang bukan suku Jawa coba-coba menjadi presiden itu dibuat tahayul atau tidak nyata. Nah, artinya statement itu tidak semuanya benar Iya. karena kembali lagi kepada manusia itu sendiri seperti itu ya. Mungkin penjabarannya Ibu lebih luas. Iya. Karena Sebenarnya kembali berproses ya. Sumber daya manusia itu tercetak dan dicetak. Ya. Ya, tercetak dan dicetak itu adalah dari komitmen kita. Saya dicetak sebagai dosen, teman-teman dicetak sebagai mahasiswa yang menuju menjadi pemimpin, ya kan? Dan tentu sekarang ini teman-teman sebenarnya ada pemimpin sih ya, tetapi bagaimana bekal dari teori-teorinya kan harus kuat, ya kan? Nah, sumber daya manusia itu harus dipersiapkan seperti tadi, semua berproses. Ada input, ada bagaimana prosesnya dan bagaimana outputnya, ya. Nah, keseimbangan antara ini semua harus ada apa? Feedback, harus ada feedback. Sumber daya manusia yang tercetak dan dicetak itu, apakah sudah layak menjadi pemimpin? Siapa yang melihat? Masyarakat yang melihat, Masyarakat. ya kan? Mohon maaf aja, kampanye sekarang ini kita sudah berproses macam-macam, Betul. ya kan? Baik. Menggunakan teknologi yang canggih, ya kan? Kampanye tidak dengan orasi lah, kayak gitu nggak lagi, tetapi sudah melalui proses media hampir sosial. 90% Bu. Iya. Sudah di sosial Iya media. kan? Sosial media. Jadi itu ada bagian dari marketingnya dong, Oh, ya iya, kan? iya, Marketingnya iya. siapa? Ya mereka punya tim dong, ya punya tim. Nah timnya seperti apa? Dia berproses dengan kecanggihan teknologi yang baru ini gitu.
tidak dengan cara yang lama, ya kan? Nah, tapi dengan berproses dengan IQ dan EQ-nya ya tentunya ya. Karena kalau pemimpin yang hanya mengandalkan IQ saja, saya rasa tidak akan bisa jadi sumber daya manusia tercetak. Ya, harus ada semua ya, ada apa? Tekanan yang berproses bermain dengan sentuhan, emosi, ya kan? Kalau hanya mengandalkan ijazah dan segala macam pengetahuan saya rasa tidak akan bisa. Ya. Bagaimana dia cara merangkul masyarakat kalau dia tidak punya sentuhan dengan masyarakat? Ya. Turun ke masyarakat. Mohon maaf, Pak Jokowi salah satu ya saya sangat salut juga sih sebenarnya. Luar biasa. Ya, luar biasa karena dia Luar bisa biasa. turun di lapangan. Bukan berarti yang lain tidak ya. Benar. Semuanya turun di lapangan, tetapi kenyataan adalah Pak Jokowi mau masuk dan mencoba untuk merangkul masyarakat yang menengah ke bawah. Betul. Nah, seperti itu. Jadi marilah kita mencetak diri kita menjadi sumber daya manusia yang profesional dan unggul. Betul. Nah, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan, wabil khusus Ibu dosen guru tercinta Terima kasih. yang hari ini menyempatkan hadir, menambah ilmu, memberikan wawasan kepada kita semua. Jadi walaupun sedikit ini kita anggap bekal kita pun nanti Iya. Amin. menjadi bahan pembelajaran kita depan untuk lebih cermat atau lebih bijak memahami sebuah keterkaitan tentang manusia dari manusia dan keilmuannya yang keterkaitan dengan antropologi dan politik. Saya ucapkan kembali kepada teman-teman, terima kasih juga yang mungkin ada kawan-kawan lain yang nggak gabung ke kita, tapi kita ucapkan terima kasih karena peran besarnya juga hingga obrolan santai ini bisa terlaksana dengan baik. Dan buat Ibu, wabil khusus sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Sama-sama bermanfaat buat kita. Semoga Ibu selalu sehat, selalu sukses. Mudah-mudahan ke depan bisa saja kami ini menjadi tim Ibu untuk menjadi lebih sukses. Amin. Misalnya Amin. jadi bupati, jadi wali kota. Terima kasih banyak. Ada feedback, pasti ada feedback. Ya, betul. Mungkin itu aja dari kami, dari teman-teman Fakultas Hukum Hutan Tular. Sekali lagi kami mohon maaf bila memang ada bahasa kami ya Bu, atau mungkin pemahaman kami yang memang kurang begitu detail. Kami juga masih perlu belajar. Udah mantap. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bye. Bersama teman-teman semua kesini. Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bukan agak enak. Paris ngarep dewe parisane minggo sekuni kok malah detro rantau budal meminum arak pekonang mengantarkan pulang bertanda bidan rohnya putih abadinya